Saya Yongki Gunawan. Kali ini saya akan membuat kronat yang saya modifikasi lagi dengan sereal. Serealnya apa yang saya gunakan yaitu Kraft Kron, yaitu sereal dan biji-bijian bunga seperti matahari dan lain. Bahannya apa saja yang digunakan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita menggunakan terigu berprotein tinggi, kemudian seperti biasa yaitu es batu. Kemudian kita menggunakan susu, lalu kita menggunakan lagi yaitu Kraft Kron powder. Kemudian kita beri dengan garam. Lalu kita beri lagi dengan yeast. Kemudian kita beri lagi dengan Hallman butter. Dan gula pasir. Dan yang terakhir sekali, tetap kita menggunakan yaitu Gossi Platte agar mempunyai lapisan yang sempurna. Nah, inilah bahan yang akan kita gunakan. Untuk menggoreng kronat, kita harus menggunakan yang namanya minyak beku atau minyak donat. Karena minyak donat ini kadar airnya 0. Dan jangan lupa, untuk menggoreng kronat tidak boleh menggunakan wajan yang lengkung, tetapi bawahnya harus datar. Dan ketinggian minyak atau minyak beku di dalam wajan yang rata ini, tingginya hanya boleh 1,5 cm saja. Sehingga kronat akan mekar dengan baik dan tidak menyerap minyak terlalu banyak. Ya, sekarang saya akan membuat kronat menggunakan Kraft Kron. Ya, saya dibantu di sini oleh Chef Jaka. Ya, dimana Chef Jaka memang kalau giling-giling dia paling kuat. Ya, bahan yang kita pakai di sini yaitu Kraft Kron. Kraft Kron ini adalah sereal yang tadi saya sudah jelaskan, sereal tapi dia ada biji poppy seed, biji jagung, biji matahari dan lain sebagainya. Kemudian dan gandum ya. Seperti biasa kalau membuat kronat, bagian yang kering disatukan terlebih dahulu ya. Terigu berprotein tinggi. Kemudian Kraft Kron masukkan ke dalamnya. Warnanya memang agak coklat ya. Kemudian gula pasir. Lalu yeast. Dan terakhir adalah garam. Kita aduk sampai rata dulu di dalam mixer, kecepatannya rendah saja. Kemudian bisa lihat di sini seperti biasa selalu pada pembuatan kronat, kita masukkan es batunya ke susu. Ya, chef boleh dimasukkan ke dalamnya ya, masukkan butternya. Kita aduk sampai adonannya tercampur rata tetapi tidak kalis, kurang lebih sekitar 10 menit ya. Seperti yang Anda lihat di sini. Ini saya sudah punya adonan yang saya sudah buat sebelumnya. Ini kita isi dengan fat ya. Tetap karena fatnya ada di dalam, hati-hati jangan sampai keluar ya. Harus tetap ada di dalam. Jangan sampai dia fatnya keluar ya. Oke, kemudian kita tipiskan hingga ketebalannya 1 cm. Jangan memberikan tekanan-tekanan pada rolling pin, nanti tebalnya tidak rata, hanya digilingkan saja ya. Ya, sudah cukup. Lalu kita lapis single yang pertama. 1, 2, 3 besarnya sama ya. Lalu kita lebarkan lagi. Sekarang kita lanjutkan dengan single yang terakhir, di mana setelah ditutup single kita diamkan kurang lebih setengah jam ya pada suhu ruangan atau di kulkas boleh. Nah ya, ini adalah yang terakhir. Yang terakhir masukkan ke dalam ini ya, rata nih ya. Oke, lalu kita bungkus. Nah pemirsa, ini kita diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit kita tipiskan, baru kita potong berbentuk donat ya. Kita diamkan 30 menit. Setelah 30 menit kita buka, lalu kita tipiskan setebal 1 cm. Yes sir. Gandum. Nah, Anda bisa lihat sini, kalau yang Kraft Kron karena dari gandum dia agak sedikit berat dan adonannya sedikit padat, tidak ada masalah. Anda bersabar saja, di-roll perlahan-lahan hingga tebalnya 1 cm. Ya, cukup. Kita potong lagi berbentuk donat ya. Nah, kronat ini sehat sekali.
karena dari gandum dan lapisannya sudah kelihatan ya. Lalu kita tengahnya lubangi. Nah, kronat ini sudah jadi, bisa disimpan di dalam freezer mau sampai kapanpun. Jadi karena dia akan membeku, tetapi jangan lupa tutupi dengan plastik. Taburi terigu terlebih dahulu, kemudian tutupi plastik, kemudian kita simpan di freezer. Tapi apabila ingin digoreng langsung, ya kita diamkan sebentar di sini, kurang lebih setengah jam. Nanti dia akan mengembang 2 kalinya, baru kita goreng. Nah, ini adalah yang sudah 30 menit kita tunggu, yaitu kronat Craft yang menggunakan gandum ya. Dia sudah mengembang 2 kalinya. Lalu kita panaskan minyaknya. Minyaknya panaskan pada suhu 180 derajat kurang lebih. Kemudian ketebalan minyak itu tidak boleh lebih dari 1,5 cm. Apabila minyaknya habis, kita bisa tambahkan lagi dengan minyak beku ya. Jadi tidak boleh menggunakan minyak biasa, tetapi menggunakan minyak beku ya. Kemudian kita goreng dan kita balik ya. Lihat, dibalik begini, katakan di sini. Ya, nanti dia akan mengembang. Cukup menggoreng hanya dengan 2 menit. Setelah 1 menit nanti kita balik ya. Tidak boleh dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik, minyaknya akan meresap ke dalam, nanti akhirnya berminyak ya. Ya, kita balik. Setelah coklat kita balik. Nah, kita diamkan lagi 1 menit. Nah, untuk filling ini tetap kita menggunakan pastry cream ya, atau fla. Ya, sudah matang. Ya, ini sudah matang semuanya. Cukup dengan 2 menit ya. Ya, kita tiriskan. Seperti biasa kita belah menjadi 2 bagian. Ya, selalu diberi dengan pastry cream atau fla. Lalu kita tutup. Nah, atasnya kita beri dengan ganache mirror atau toppingnya. Kita menggunakan mirror. Ya, jangan lupa kita beri juga dengan almond slice ya. Ya, sudah selesai. Lalu kita letakkan di. Nah, inilah kronat Craft yang menggunakan sereal. Anda bisa sajikan untuk keluarga tercinta, juga teman-teman terkasih, untuk di hari Natal dan Tahun Baru. Saya Yongki Gunawan, Merry Christmas and Happy New Year.